Novel audio Pagoda Pancer yang ke-123. Apakah kamu ingin mengambilnya kembali? Begitu Feng Yu membuka mulutnya, suasana saat ini menjadi sangat tegang. Murid Xiao Nunu sedikit menyusut. Sejujurnya, saya terkejut. Dia bahkan tidak menyangka Feng Yu akan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi di saat yang sama, jejak keraguan terakhir di hati Xiao Nunu menghilang. Setidaknya, keberadaan darah Tian Huang bisa ditentukan. Feng Yu menatap Xiao Nunu, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, setengah tersenyum, harus kukatakan, kamu memang cukup mampu. Kupikir tidak ada yang tahu tentang perjalananku ke Dong Huang, tapi ternyata tidak. Berharap kamu masih menemukanku di sini. Kami datang. Setelah jeda, Feng Yu berkata lagi. Namun, jika kamu ingin mendapatkan kembali darah Tian Huang, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, karena jika kamu melewatkannya kali ini, kamu tidak akan pernah menemukanku lagi. Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, Feng Yu melompat dan berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke dalam kehampaan. Xiao Nunu tentu saja tidak akan membiarkan pihak lain pergi, jadi dia segera mengusirnya tanpa ragu-ragu. Tekanan pada Han Zushi tiba-tiba berkurang secara tiba-tiba, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, dengan keterkejutan yang tersisa di matanya. Dia melihat ke arah kiri Xiao Nunu dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sudah berapa lama? Bukankah dia bahkan memiliki kemampuan untuk melawan di depan Xiao Nunu? Kutu kupret. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Han Zushi berkata dengan gigi terkatup. Di halaman suci abadi Fana, dua sosok mulai saling berkejaran seperti kilat. Feng Yu berada di puncak alam Grandmaster tingkat ke-7, dan keterampilan gerakannya sangat kuat, dan dia bergerak sangat cepat. Namun, meski begitu, jarak antara Xiao Nunu dan Feng Yu secara bertahap semakin dekat. Feng Yu melirik cahaya keemasan di belakangnya, dan sudut mulutnya melengkung. Hoa. Segera setelah itu, Feng Yu bergerak lebih banyak dan menjauhkan diri. Keduanya tiba beriringan dan segera sampai di area luar alun-alun bait suci. Itu. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan melihat saluran teleportasi di atas alun-alun dari kejauhan. Di lorong itu, ada siswa yang tersebar masuk. Feng Yu bergerak dan terbang langsung menuju saluran transmisi. Hanya dalam sekejap mata, pihak lain menghilang ke dalam lorong. Xiao Nunu mengerutkan kening. Tanpa banyak ragu, dia langsung mengejarnya. Cahaya putih menyala dan ruangan bergerak. Sekitar selusin, Xiao Nunu muncul di atas pegunungan yang redup. Di kawasan ini, awan gelap menutupi langit, angin bertiup, dan hutan di kejauhan sepadat lautan berwarna tinta. Xiao Nunu menutup matanya sedikit dan melepaskan persepsinya. Segera, aura Feng Yu terkunci. Kamu tidak bisa lari. Hei! Xiao Nunu berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar. Dikelilingi oleh pegunungan, menakutkan dan misterius. Xiao Nunu mengejar Feng Yu sepanjang jalan, dan kedua sosok itu memasuki lembah yang sepi satu demi satu. Itu terjadi cukup cepat. Feng Yu melirik ke belakang, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Namun di detik berikutnya, cahaya tinju emas muncul dari belakang. Cahaya tinju emasnya sangat kuat, dan bahkan menyalakan api terbuka selama gerakannya. Feng Yu segera menghindar ke samping untuk menghindar. Detik berikutnya, cahaya tinju menghantam dinding gunung di bawah, dan bebatuan segera terciprat dan meleduk dengan kekuatan yang besar. Feng Yu diam-diam terkejut, karena kekuatan lawannya jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam rahasia Taiksu. Kemudian, dua lampu tinju lagi terbang. Feng Yu sekali lagi memilih untuk menghindari ketajaman Xiao Nunu. Dua lampu tinju menghantam puncak satu demi satu, dan puncaknya langsung meleduk dengan dua celah besar. Jika kamu hanya ingin melarikan diri, maka kamu harus tinggal di area seni bela diri terlarang di Akademi Suci Abadi Fana. Lalu, matanya memancarkan cahaya keemasan yang dingin. Dengan suara, Xiao Nunu naik ke langit dan melompat ke kehampaan yang lebih tinggi. Energi spiritual yang kuat melonjak, dan energi spiritual di badan Xiao Nunu berkumpul dengan gile-gilean menuju lengan kanannya. Seluruh lengannya tampak seperti pertemuan guntur dan api, dengan garis guntur dan api menembus lengan tinju. Serangan yang meledukkan langit dengan sengaja. Teriakan dingin diikuti dengan pukulan. Segera, kekuatan besar turun dari langit,
dan gelombang tinju emas yang sebanding dengan naga gile yang keluar dari jurang menghantam Feng Yu di depan dan bawah. Ruangan itu berguncang dan api berkobar. Feng Yu terbang menyingkir. Kekuatan tinju emas dilepaskan dengan kuat ke lembah tandus di bawah. Kekuatan mengerikan itu seperti ledukan bintang, membentuk kekuatan menyapu. Tanah longsor dan tanah longsor. Sapu segala arah dengan kekuatan besar. Bersamaan dengan depresi bumi yang tajam, sebuah kawah besar terbentuk, dan akibat yang agung mengalir menuju Feng Yu, yang akhirnya tidak bisa mengabaikan serangan Xiao Nunu. Kiang. Pedang bintang jahat tiba-tiba terhunus, Feng Yu berbalik dan mengayunkan pedangnya, menyapu sinar pedang besar untuk mengimbangi akibat dari gelombang yang mendominasi. Kemudian, Xiao Nunu berubah menjadi cahaya keemasan dan menukik ke bawah. Sebuah pukulan jatuh, Feng Yu memblokirnya dengan pedangnya. Tinju yang ditutupi dengan guntur emas dan api menghantam pedang bintang jahat, dan energinya meleduk hingga puluhan mil, dan Feng Yu langsung terlempar. Feng Yu bertabrakan dengan puncak gunung, dan akibat ledukan seperti air itu meleduk. Kekuatan ini, wajah Feng Yu menjadi pucat, dan baju besi hitam muncul di badannya. Bahkan dengan baju besi yang melindungi badannya, Feng Yu masih merasakan kekuatan ledukan Xiao Nunu yang mengerikan. Apakah kekuatan fisik saja cukup untuk menyaingi senjata kekaisaran? Feng Yu diam-diam terkejut. Sebelum Feng Yu dapat sepenuhnya menstabilkan badannya, puncak gunung di depannya retak hingga ke dasar. Retakan tak beraturan yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi gunung tersebut. Xiao Nunu berdiri di puncak gunung dan memandang Feng Yu di lembah dengan ekspresi acuh tak acuh. Serahkan darah Tian Huang dan selamatkan hidupmu. Mendominasi. Meskipun kekuatan Feng Yu berada di puncak alam Grandmaster tingkat ke-7. Momentumnya ditekan oleh Xiao Nunu. Feng Yu mensibir, "Hei, kamu mungkin belum tahu di mana ini, kan?" Lalu, Feng Yu menunjuk ke puncak gunung di samping dan berkata, "Lihatlah sekelilingmu." Hah! Mata Xiao Nunu menyipit. Satu demi satu, makhluk yang memancarkan aura jahat muncul di sekitar lembah yang sepi. Makhluk-makhluk jahat ini terlihat seperti manusia tetapi bukan manusia, seperti binatang tetapi bukan binatang. Beberapa dari mereka bersisik dan terlihat seperti binatang. Mata mereka sangat dingin. Cuacanya sangat dingin sehingga hanya keserakahan dan haus darah yang tersisa. Aku paling suka darah hangat, Jie. Banyak makhluk jahat bergegas menuju Xiao Nunu dan Feng Yu. Feng Yu tersenyum bangga dan berkata, "Masuklah, monster, ini dengan baik." Setelah mengatakan itu, Feng Yu mengeluarkan mantra. "Aku akan menyimpan darah Tian Huang untukmu dulu, hahaha." Feng Yu menghancurkan jimat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Detik berikutnya, cahaya perak yang indah menyelimutinya. Kemudian dengan suara, wush, Feng Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan dan menghilang. Xiao Nunu mengerutkan kening dan berkata, "Teleport talisman." Sudah terlambat untuk berbicara, tetapi pada saat itu, 7 atau 8 monster telah bergegas menuju Xiao Nunu. Wow! Menderita kematian. Manusia. Cakar tajamnya jatuh dan pedang dingin itu menyerang. Tapi pada saat berikutnya, ke-7 atau 8 monster itu berhenti 2 meter dari Xiao Nunu, dengan perisai emas menghalangi mereka seperti penghalang. Xiao Nunu mensibir, "Siapa akan mati?" Xiao Nunu mengepalkan jarinya dan meleduk dengan kekuatan yang kuat, menyapu semua monster di luarnya. Hancur menjadi bola kabut darah. Kekuatan besar menembus tulang dan mengalir langsung ke organ. Kabut darah menyebar keluar badan Xiao Nunu. Sekelompok monster yang tampak seperti manusia tetapi bukan manusia, dan tampak seperti binatang tetapi bukan binatang bahkan tidak bisa berteriak, dan mereka semua berkeping-keping. Namun, ketika monster lain melihat ini, bukannya merasa takut, mereka malah menjadi lebih bersemangat. Mata mereka dipenuhi cahaya dingin yang haus darah, dan pupil dingin mereka mirip dengan buaya atau ular berbisa. Beberapa bahkan muncul dalam bentuk tegak. Kematian. Monster yang panjangnya lebih dari 3 meter dan tampak seperti raksasa kecil. Ia merunduk di belakang Xiao Nunu, dan cakarnya yang tajam mencakar kepala Xiao Nunu. Saya melihat bahwa Xiao Nunu tidak berniat mengelak. Detik berikutnya, gelombang udara bergetar, dan monster kecil seperti raksasa itu terhenti. Sebelum cakar tajamnya menyentuh kepala Xiao Nunu, ia sudah hancur sedikit demi sedikit. Wow, monster itu mengeluarkan jeritan yang melengking.
Tidak dapat dibayangkan bahwa manusia muda di depannya memiliki kekuatan fisik yang begitu menakutkan. Dare iblis beterbangan, Dagieng dan Tuling terpisah, dan monster itu menyaksikan tanpa daya saat lengannya terlepas. Kemudian, dua sosok iblis ganias lainnya menyerbu, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Salah satu sosok iblis memegang pisau tuling, sosok iblis lainnya mengayunkan tongkat, dan angin jahat yang kuat menderu dari kiri ke kanan. Xiao Nunu mensibir, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan tangannya bergerak ke arah kedua sisi pada saat yang sama. Kekuatan itu bentrok, meledukkan suara keras yang keras. Semua pisau tuling dan tongkat di tangan kedua monster itu ditangkap oleh Xiao Nunu dengan tangan kosong. Kedua monster itu terkejut. Manusia ini sangat kuat, kata monster yang memegang tongkat. Saat kata-kata itu jatuh, telapak tangan Xiao Nunu melonjak dengan energi spiritual. Mundur. Dengan teriakan keras, tanah tenggelam dua kaki, dan kekuatan dahsyat meleduk. Dalam sekejap, tiga monster di sisi kiri dan kanan Xiao Nunu, serta di belakangnya, terbang ratusan meter. Mereka bertabrakan dengan keras. Di dinding gunung atau batu, tulingnya patah dan organ dalamnya hancur. Jika kamu tidak takut Mah Tei, naiklah saja. Xiao Nunu menatap dingin monster lain yang datang satu demi satu. Dengan tatapan tajam di matanya, Xiao Nunu bergegas keluar seperti sambaran petir. Saat bergerak, udara terbakar. Xiao Nunu merajalela di antara musuh, memukul monster satu demi satu dengan pukulan dan tendangan. Bang! 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 Gelombang cahaya keemasan yang indah terus meleduk di antara langit dan bumi, dan setiap pukulan Xiao Nunu menyebabkan api terbuka menyala di angkasa. Meskipun pertahanan monster sangat kuat, menghadapi Xiao Nunu, yang kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata kekaisaran, dia rapuh seperti kesemek yang lemah, dan tidak ada ruang untuk melawan. Dalam sekejap mata, puluhan monster dibunuh oleh Xiao Nunu. Tapi pada saat ini, jauh di dalam lembah yang sepi, kabut hitam melonjak. Manusia kutu kupret, berani membunuh tentara iblisku. Sebuah suara marah datang dari lembah, dan 6 pasang mata merah menyala di kabut hitam. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, lalu kabut hitam melonjak seperti air pasang, dan monster setinggi lebih dari 10 meter datang dengan kaki berdarah. Lawannya berjalan tegak, seperti raksasa yang merangkak keluar dari jurang neraka. Tidak hanya besarnya, tapi yang paling menakutkan adalah ia berkepala 3. Ketiga kepala ini semuanya ganias dan menakutkan, berbentuk seperti hantu jahat. Di tangannya ia memegang garpu runcing yang terbuat dari tuling putih. Xiao Nunu sedikit mengernyit, apa semua ini? Kamu berani mengejekku, aku akan memakanmu hidup-hidup. Monster berkepala 3 itu meraih garpu di tangannya dan melemparkannya ke arah Xiao Nunu. Dentang. Gigi sepanjang 10 meter itu meletus dengan kekuatan tembus yang mengerikan, dan saat bergerak, mereka menyalakan api darah merah. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya ke depan, api kemasan mengalir di telapak tangannya. Garpu itu menghantam telapak tangan Xiao Nunu dengan keras, dan aliran udara yang kacau meleduk. Meskipun Xiao Nunu tidak mundur, tanah di bawahnya meleduk hingga ratusan meter. Kemudian, monster berkepala 3 itu berlari tepat di depan Xiao Nunu. Ia meraih garpu dan berjuang ke depan. Gelombang udara yang dahsyat menyapu seluruh dunia, dan dampak dahsyatnya membentuk kekuatan besar. Sejumlah besar kerikil mengalir deras, dan semua tumbuh-tumbuhan di lembah berubah menjadi bubuk. Sekarang, hanya beberapa mil jauhnya dari lembah yang sepi. Dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, tampak serius. Apakah aura jahat yang begitu kuat itu adalah Jenderal Iblis? Ya, pria itu mengangguk, jika itu adalah prajurit sihir, itu tidak akan mampu menciptakan sensasi seperti itu. Carilah saudara-saudara terdekat untuk membantu, dan saya akan mendukung orang-orang di sana. Berkata, ayo pergi bersama. Kita sudah dekat. Saya masih tidak tahu apakah saya dapat menemukan siapapun. Oke. Tanpa banyak keraguan, seorang pria dan seorang wanita segera melompat dan bergegas menuju pertempuran di Huanggu. Di lembah. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Xiao Nunu berdiri di tengah reruntuhan yang kacau. Dia menangkap garpu Jenderal Iblis dengan tangan kosong. Meskipun kedua sisinya sangat berbeda ukurannya, senjata di tangan Jenderal Iblis digenggam erat oleh Xiao Nunu. Tetap, tidak bisa bergerak.
Mencari kemah Teihan. Ketiga kepala Jenderal Iblis mengeluarkan suara yang tumpang tindih, dan kemudian, ketiga kepala itu secara bersamaan menyemburkan sinar hitam kemah Teihan. Menghadapi cahaya hitam yang masuk, Xiao Nunu memegang garpu dengan satu tangan dan membentuk jari pedang dengan tangan lainnya. Dan dengan memutar jari pedang, pedang pemakaman langit dipanggil. Buho. Pedang pemakaman langit berputar di ujung jari, dan cahaya pedang yang mengalir terjalin secara sembarangan. Pemakaman langit, angkat pedang. Xiao Nunu menggerakkan jarinya, dan pedang pemakaman langit meluncur keluar seperti bor ringan yang tajam. Senjata kekaisaran tingkat menengah, sangat kuat. Aliran pedang yang intensif menyatu menjadi hantu besar yang menyelimuti bagian luar badan pedang. Kekuatannya ditransfer, dan tiga sinar cahaya hitam menyentuh tepi pedang pemakaman langit dan langsung hancur. Apa? Jenderal Iblis itu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang pemakaman langit telah tiba di depannya. Gelombang pedang melonjak, dan salah satu dari tiga kepala Jenderal Iblis langsung dipotiong. Dua kepala yang tersisa mengeluarkan peluit yang tajam dan aneh. Detik berikutnya, Xiao Nunu menghilang dari tempatnya dengan suara desir. Dalam kilatan petir, Xiao Nunu tiba-tiba muncul di belakang Jenderal Iblis. Xiao Nunu meraih pedang pemakaman langit dengan 5 jari di udara. Lalu dia berbalik dan menyerang dengan 2 pedang. Kedua pedang energi itu bersilangan dan menghantam badan besar Jenderal Iblis. Energi pedang melewati badan, dan puncak gunung di depan Jenderal Iblis terbelah. Kemudian, badan Jenderal Iblis disilangkan dan dipatahkan, lalu diubah menjadi beberapa bagian. Tepat ketika Jenderal Iblis itu jatuh, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, tiba di medan perang. Ketika mereka melihat kejadian yang terjadi di depan mereka, wajah mereka berdua menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Jenderal Iblis telah terbunuh. Ini terlalu cepat. Mereka berdua awalnya berencana datang untuk membantu, tapi pertempuran berakhir sebelum mereka tiba. Saat mereka berdua melihat sosok di antara mahiyat monster itu, mereka semakin terkejut. Xiao Nunu, seru pria itu. Wanita itu juga terkejut, itu kamu. Pria dan wanita ini sebenarnya adalah Su Qiao, Roh Ender. Yang pertama adalah murid dari Master Pedang Jahat, dan yang terakhir adalah pendatang baru ke-6. Su Qiao memandang pihak lain dengan ekspresi rumit, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu menjadi lebih kuat lagi? Terakhir kali kita bertemu adalah saat alam rahasia Taiksu ditutup. Tidak banyak hari di antaranya. Tapi aura Xiao Nunu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Nunu bertanya, apa yang terjadi dengan monster-monster ini? Hah? Su Qiao dan Ender Spirit tercengang dengan pertanyaan ini. Apa yang terjadi? Roh Ender memandang ke pihak lain dengan bingung. Bukankah kamu di sini untuk melakukan misi di Gunung Kelelawar Raksasa? Gunung Kelelawar Raksasa. Dia datang ke sini mengejar Feng Yu. Karena lorong itu berada di dalam halaman suci abadi fana, Xiao Nunu mengira itu adalah dunia rahasia yang telah dibuka. Sekarang sepertinya berbeda dari yang saya pikirkan. Roh Ender terus bertanya, lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Xiao Nunu menjawab, kamu datang dari halaman suci. Bahkan mereka yang datang dari halaman suci tidak mengetahuinya. Roh Ender dan Su Qiao saling memandang. Setelah beberapa saat, Su Qiao menjelaskan, ini adalah Gunung Kelelawar Cang Raksasa. 2 hari yang lalu, sekte tersebut mengeluarkan misi darurat. Segera, Su Qiao menjelaskan semuanya kepadanya. Xiao Nunu menceritakannya lagi. Setelah Xiao Nunu mendengar ini, dia akhirnya mengerti. Begitu. Sungguh, kamu datang ke sini dalam keadaan linglung. Roh Ender menyilangkan tangan di depannya, seolah dia tidak menyukai Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan santai berkata, bukankah kalian berdua berada di level Kaiyang? Misi mendesak di Giant Bed Changshan mengharuskan siswa level Yu Heng atau lebih tinggi untuk berpartisipasi. Dalam kesan Xiao Nunu, keduanya masih di level Kaiyang, alasan bahwa wajar jika Anda tidak memiliki kualifikasi untuk datang. Cih, siapa yang kamu anggap remeh? Ender Spirit segera menunjukkan token siswa asramanya. Kata, Yu Heng, tertulis dengan jelas di atasnya. Su Qiao tersenyum dan berkata, kami berhasil mencapai level Yu Heng beberapa hari yang lalu, tetapi kami masih belum bisa membandingkannya dengan Anda. Saya mendengar bahwa Anda telah mencapai level Tian Kuan. Semangat Ender sedikit tenang.
Luangkan waktu sejenak untuk merasa puas dengan diri sendiri. Berita kemenangan Xiao Nunu atas dan Xing Hao di Dian Refining Field telah lama menyebar ke seluruh Akademi Suci Abadi Fana. Keduanya juga mengetahui tentang peningkatan Xiao Nunu ke level Tianquan. Di Akademi Suci Abadi Fana, ada banyak cara bagi siswa untuk meningkatkan level mereka. Beberapa diberi level oleh Roh Akademi. Beberapa diperlukan untuk melakukan tugas. Dibandingkan dengan Xiao Nunu yang bisa memperingatkan Roh Akademi hanya dengan menyempurnakan senjata, Su Qiao dan Roh Ender harus melakukan banyak tugas selama periode ini untuk mencapai level Yu Heng. Mereka belum lama mengobrol ketika seekor burung berwarna-warni yang ilusi tiba-tiba terbang di samping mereka bertiga. Burung berwarna-warni itu mengucapkan kata-kata manusia. Perhatian, murid Akademi Suci Abadi, harap bergegas ke Danau Naga Hitam untuk berkumpul dalam waktu setengah jam. Dalam waktu setengah jam, harap bergegas ke Danau Naga Hitam untuk berkumpul. Burung spiritual berwarna-warni itu mengucapkan kata-kata manusia. Ia berputar di sekitar Xiao Nunu, Su Qiao, dan Ender Spirit, lalu berputar beberapa kali, dan terbang ke tempat lain. Itu suara Penatua Ningyu, kata Roh Ender. Su Qiao mengangguk. Ini adalah teknik rahasia Akademi Suci Abadi Fana untuk menyampaikan pesan. Tanpa basa-basi lagi, ayo cepat pergi. Xiao Nunu sepertinya tidak punya niat untuk berkumpul di Danau Naga Hitam. Dia berkata, silakan. Saya tidak akan pergi. Mengapa? Su Qiao bingung. Ada hal lain yang harus kulakukan. Su Qiao berkata, tapi gunung kelelawar raksasa penuh dengan monster. Jika kamu bertindak sendiri, kamu mungkin berada dalam bahaya. Itu benar. Roh Ender juga berkata, kamu datang dengan tergesa-gesa, dan kamu tidak melakukannya persiapkan apa saja. Kamu mungkin bahkan tidak akan bisa melakukannya. Kamu tidak bisa membedakan antara timur, barat dan utara, kan? Perjalanan ini benar-benar terburu-buru. Bagaimanapun, dia datang ke sini setelah Feng Yu. Tetapi karena itu, Xiao Nunu tidak ingin melepaskannya begitu saja. Selama Anda menemukannya, Anda bisa mengetahui lokasi dari Tian Huang. Silakan, aku akan menyelesaikan urusanku sendiri dan kemudian bergabung denganmu. Melihat kegigihan Xiao Nunu, mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Segera, Su Qiao mengeluarkan gulungan perkamen dan menyerahkannya kepada pihak lain. Ini peta gunung kelelawar raksasa Chang. Berikan padaku, bagaimana denganmu? Saudari mudamu masih punya bagian, kata Su Qiao. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu segera mengambilnya. Terima kasih. Setelah itu, Su Qiao dan Ender Spirit pergi. Xiao Nunu terus melacak keberadaan Feng Yu. Kelelawar raksasa Changshan, ribuan mil kegelapan. Karena kejahatan yang merajalela, banyak suku dan kelompok etnis yang tinggal di sini dimusnahkan. Danau Naga Raksasa. Banyak murid dari Akademi Suci Abadi Fana yang menerima sinyal datang berkumpul. Laoli, apa kamu yakin membacanya dengan benar? Kakak benar-benar datang ke gunung kelelawar raksasa Chang. Di tepi danau, dua sosok kekar dan kuat sekuat sapi berjalan menuju tempat berkumpul sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Kedua orang ini adalah adik setia Xiao Nunu, Li Yi dan Ouyang Long. Ouyang Long menjawab, saya benar-benar melihatnya. Pada saat itu, saya ragu-ragu di Temple Square apakah akan menyingkirkan pengawal iblis, dan kemudian cahaya dan bayangan kemasan menyerbu ke lorong di atas alun-alun dengan desir. Saya 100% yakin. Orang itu adalah kakak laki-laki tertua. Li berkata, apakah kamu memiliki mata yang bagus? Ouyang Long menjawab, apakah kamu perlu mengatakan itu? Bagaimana kamu mengatakannya? Di mana kamu mempelajari idiom ini? Aku mempelajarinya sendiri. Li terdiam, lain kali, jangan lakukan penelitian sendiri. Kamu tidak memiliki warisan budaya apapun, jadi jangan makan semangkuk nasi ini. Warisan budaya. Li menjawab, logikanya tidak masuk akal, dan seekor tikus jatuh ke dalamnya. Yang paling bisa dilakukan pemandian wanita adalah membuat sekelompok gadis menjerit. Jika seorang pria jatuh ke pemandian wanita, itu akan membuat matanya bersinar. Jika kamu hanya menyukai tikus, lalu biarkan jatuh ke tempat lain. Ouyang Long tiba-tiba menyadari, saya mengerti. Mendengarkan kata-kata Anda seperti melihat matahari dari awan, pencerahan. Li berhenti dengan cepat, berhenti,
Berhenti, ucapkan begitu banyak idiom, apakah kamu ingin mengujinya? Pilihan teratas. Ouyang Long tersenyum canggung. Dulu, saya hanya fokus berlatih seni bela diri dan tidak banyak belajar. Baru-baru ini, saya ingin meningkatkan pendidikan saya. Oke, kita sampai. Tidak jauh di depan, sekelompok murid dari Akademi Suci Abadi Fana berkumpul. Hoa, hoa. Pada saat yang sama, Su Qiao dan Ender Spirit juga bergegas ke sini. Di antara kerumunan, ada 3 sosok yang menonjol. Mereka adalah dua Tuan Wu Lai dan Lu Jin, dan tetua muda Ning Yu. Wu Lai memiliki sosok yang perkasa dan memegang tombak setengah bulan di tangannya. Tombak ini adalah salah satu yang ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran oleh Dan Xinghao ketika dia berada di ladang pemurnian senjata Dian beberapa hari yang lalu. Tombak itu direndam dengan banyak darah iblis. Wu Lai jelas baru saja bertarung belum lama ini. Dibandingkan dengan keberanian Wu Lai, master lainnya, Lu Jin, jauh lebih halus dan anggun, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia lebih mudah diajak bicara. Ning Yu berpakaian ringan dan memiliki penampilan heroik. Semua orang di area ini seharusnya sudah ada di sini sekarang, kata Lu Jin. Ning Yu mengangguk, dia melangkah maju dan menatap siswa di depannya. Wabah jahat di gunung kelelawar raksasa Chang masih merajalela. Selanjutnya, 2 tuan, Wu Lai dan Lu Jin, dan saya akan pergi ke kedalaman gunung kelelawar raksasa Chang untuk mencari informasi. Adakah yang mau pergi bersamaku? Kata-kata ini begitu keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mendalami gunung manta Chang raksasa berarti akan ada lebih banyak bahaya. Jika ada yang salah, mungkin tidak ada jalan kembali. Namun, seseorang segera melangkah maju. Saya bersedia pergi juga. Su Qiao, yang berdiri di belakang, juga melangkah maju dan berkata, saya bersedia pergi juga. Aku, kata Roh Ender. Lu Jin berkata, kami tidak membutuhkan banyak orang, hanya sekitar 10 orang. Kami terutama fokus pada mendeteksi intelijen dan mencoba menghindari pertempuran langsung dengan musuh, sehingga lebih banyak orang akan dengan mudah mengungkap keberadaan kami. Mereka yang setingkat Yu Heng tidak perlu pergi. Dengan kata-kata ini, Su Qiao dan Roh Ender segera disingkirkan. Kemudian, Lu Jin memerintahkan 10 orang keluar. 10 dari kalian, ikuti kami ke kedalaman Gunung Changshan. 10 orang setuju. Kemudian, Roh akhir bertanya, bagaimana dengan kita? Kamu juga punya misi. Semua orang terkejut. Lu Jin, Wu Lai, dan Ning Yu berbalik ke samping. Menurut apa yang ditunjukkan oleh ketiga orang itu, semua orang melihat ke sisi lain Danau Naga Hitam. Di sana, sebenarnya ada kereta mewah yang diparkir di sana. Di sekeliling gerbong ada selusin penjaga yang mengenakan baju besi dan memegang tombak. Dilihat dari kejauhan, semua penjaga sangat kuat. Jelas sekali bahwa orang yang duduk di dalam gerbong itu bukanlah orang biasa. Itu adalah penjaga kota kerajaan, kerajaan bulu fantasi. Roh Ender berkata tanpa sadar. Apa? Negeri bulu fantasi? Siswa lain di sekitar juga terkejut. Lu Jin berkata, tugas orang-orang yang tersisa adalah mengirim orang-orang di dalam gerbong ke batas luar barat daya gunung kelelawar raksasa. Ketika mereka sampai di sana, seseorang akan datang menjemput mereka. Saya bertanya kepada orang-orang di dalam. Siapa itu? Seorang siswa bertanya. Ini juga merupakan pertanyaan yang membuat penasaran orang lain. Lu Jin ragu-ragu sejenak, lalu menjawab dengan sangat serius. Orang-orang di dalam kereta itu adalah putri kerajaan Huan Yu dan kedua anaknya. Mendengar ini, semua orang semakin terkejut. Anggota keluarga dari keluarga kerajaan Raja Huan Yu. Mengapa mereka ada di sini? Seseorang bertanya. Lu Jin berkata, beberapa waktu yang lalu, Putri Huan Yu membawa anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi kerabatnya. Tanpa diduga, dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan setan yang menyebabkan masalah. Meskipun mereka berjuang untuk keluar dari pengepungan di bawah perlindungan dari sekelompok penjaga setia, tim penjaga juga mengalami kerugian. Ini bencana, jadi kami meminta bantuan kami untuk mengawal mereka keluar dari gunung kelelawar raksasa Chang. Itu dia. Semua orang mengangguk. Hubungan antara kerajaan Huan Yu dan Akademi Suci Abadi Fana kita masih sangat baik. Raja kerajaan Huan Yu sering mengunjungi Akademi Suci Abadi Fana secara langsung.
Kali ini mereka mencari bantuan dari Akademi Suci Abadi Fana dan tidak bisa menolak. Kemudian, Ning Yu berkata kepada kerumunan di samping, Qin Tianheng, Anda bertanggung jawab memimpin tim. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Ning Yu. Di sana, berdiri seorang pemuda berjubah berwarna giok. Pria itu memiliki postur badan yang baik dan temperamen yang luar biasa. Dia memiliki tanda mahasiswa yang tergantung di pinggangnya. Di salah satu sisi token, kata Tianji tertulis dengan jelas. Melihat orang tersebut, penonton menjadi sedikit gelisah. Itu kakak senior Qin. Kapan dia datang? Saya bahkan tidak menyadarinya. Saya melihatnya. Jika dia memimpin tim, saya akan lega. Yah, saya juga lega. Kekuatan kakak senior Qin adalah di antara siswa tingkat Tianji, dia setidaknya termasuk di antara 5 besar. Menanggapi penunjukan Ning Yu, Qin Tianheng menyilangkan tangan di depannya dan menjawab dengan santai, serahkan padaku. Lu Jin berkata, jangan anggap enteng. Qin Tianheng melambaikan tangannya. Oke, semuanya, ayo istirahat sebentar. Kita akan berangkat setengah jam lagi. Segera, saat semua orang sedang beristirahat, Ning Yu menjelaskan rute pengawalan secara detail. Pada saat yang sama, sisi lain dari Gunung Mantacang raksasa. Cahaya pedang jatuh dari langit, lalu mendarat dengan mantap di tepi tebing curam. Orang ini tidak lain adalah Feng Yu. Feng Yu terlihat melihat ke samping, menyipitkan mata di belakang. Misiku telah selesai, dan sekarang terserah padamu. Langkah selanjutnya terserah padamu. Saat Feng Yu selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki ringan di belakangnya. Kemudian, seorang wanita dengan wajah dingin dan temperamen mulia keluar. Pihak lainnya tidak lain adalah Mu Zuling. Feng Yu berbalik untuk melihatnya, dengan senyum lucu di wajahnya, Xiao telah menyinggungmu berkali-kali. Kakak mudamu pasti sangat membencinya. Kali ini aku membawanya ke gunung kelelawar raksasa Chang. Mu adik perempuan, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Mu Zuling mendengus dingin, apakah aku perlu kamu mengingatkanku? Senyum Feng Yu memudar, dan dia melanjutkan, aku baru saja bertarung dengannya, dan kekuatannya meningkat lagi. Kamu harus memperhatikan. Zuling Ling berkata, terus kenapa? Selama dia meninggalkan halaman suci abadi Fana, aku bisa membuatnya mati tanpa dikuburkan. Tanah. Feng Yu berkata, adik perempuanmu adalah putri dari dinasti Liu Yue. Dengan kekuatan dinasti Liu Yue, secara alami mudah untuk membunuh seorang prajurit tak dikenal dari tanah air timur bernama Xiao, jangan meremehkan dia. Tidak sulit untuk melihat bahwa Feng Yu masih sangat mementingkan Xiao Nunu. Pertama-tama, Xiao Nunu menimbulkan terlalu banyak masalah di pengadilan suci abadi Fana selama periode ini. Dia tidak hanya menarik semangat akademi 2 kali berturut-turut, tetapi dia juga naik ke level Tianquan dalam waktu yang singkat. Ini telah memecahkan rekor Akademi Suci Abadi Fana. Terlebih lagi, baru saja, Feng Yu dan Xiao Nunu bertukar tangan sebentar. Kekuatan fisik Xiao Nunu sendiri telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, tidak hanya di mata Mu Zuling, Xiao Nunu harus disingkirkan. Di mata Feng Yu, pihak lain juga merupakan duri di sisinya. Wajah Mu Zuling sedikit melembut, dan dia mensibir, jangan khawatir, ini waktu, aku pasti akan melakukannya. Biarkan dia. Jangan pernah kembali. Feng Yu tersenyum dan berkata, adik perempuanmu, bisakah kamu ceritakan sedikit tentang bagaimana kamu akan mengambil tindakan selanjutnya? Senyum seperti kait di sudut mulutnya. Bunyi dengan pisau pinjaman, dan kelilingi mereka secara diam-diam. Hah. Feng Yu mengangkat alisnya. Pisau siapa yang kamu pinjam? Mu Zuling menjawab, keluarga Qian, keluarga Liu. Keluarga Qian dan Liu keluarga di antara 7 keluarga besar. Itu benar. Mu Zuling menegaskan, selama pemeriksaan di halaman luar, pria bernama Xiao membunuh Qian Juedong dari keluarga Qian di kota Zan, dan Liu Wuqiu dari keluarga Liu. 2 keluarga besar memiliki lama sangat membencinya. Tetapi karena perlindungan pengadilan suci abadi Fana, kedua keluarga besar hanya bisa saling menatap sekarang. Dia meninggalkan halaman, bagaimana mungkin 2 keluarga besar melepaskan kesempatan sebaik itu? Mu Zuling berhenti dan melanjutkan, ketika saya memberitahu keluarga Qian dan keluarga Liu, kami akan bergabung dengan para ahli dari dinasti Liu Yue untuk memulai pengepungan. Bunyi,
Meskipun orang itu memiliki 9 nyawa, itu tidak cukup untuk bertahan hidup. Hebat. Mata Feng Yu berbinar. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan kakak mudamu, aku tidak perlu khawatir lagi. Namun, kakak mudamu harus bertindak cepat dan jangan biarkan orang itu kembali ke alam abadi fana. Akademi lebih awal. Dan masih ada lagi. Yang terbaik adalah melakukan masalah ini dengan bersih untuk menghindari penyelidikan oleh Akademi Abadi Fana di masa depan. Mu Zuling mensibir, tidak perlu mengingatkanmu. Komandan Zhang, saya sudah mengatur pengawalnya. Lu Jin membawa Wu Lai dan Ning Yu ke kereta mewah. Kereta ini tidak hanya mewah dan elegan, namun juga memiliki area interior yang luas sehingga terlihat seperti rumah mungil. Menarik gerobak adalah 3, Ulei Baoju, yang kokoh, masing-masing tingginya lebih dari 5 meter, dengan busur petir hitam legam mengalir di badannya. Penjaga terdepan juga tinggi, tingginya hampir 2 meter. Namanya adalah Zhang Meng, dan dia adalah pengawal kerajaan-kerajaan Huan Yu. Budidaya Zhang Meng telah mencapai alam Grandmaster tingkat ke-7, dan dia masih seorang pejuang yang sangat cakap. Terima kasih atas bantuanmu, kata Zhang Meng dengan sopan. Komandan Zhang serius, ini yang harus kita lakukan, jawab Lu Jin. Kemudian, dia menunjuk ke arah Qin Tianheng dan berkata, ini adalah pemimpin tim. Jika Komandan Zhang memiliki sesuatu, Anda dapat berbicara dengannya. Setelah penyerahan selesai, Ning Yu memandang Qin Tianheng dan berkata, tanpa penundaan lebih lanjut, Anda harus berangkat sesegera mungkin. Ketika misi selesai, segera kembali. Segera, Komandan Zhang berjalan keluar gerbong. Putri, kami bersiap untuk pergi. Saya telah berterima kasih kepada beberapa master dari Akademi Suci Fanxian untuk saya, karena Yanxi dan Boyu sebelumnya ketakutan dan sekarang menyusut di samping saya. Saya tidak bisa turun. Terima kasih secara pribadi, dan saya harap para master tidak tersinggung. Di dalam gerbong, wanita itu berbicara dengan suara lembut dan sopan. Yanxi dan Boyu juga merupakan nama anak-anaknya. Ya, kemudian, Komandan Zhang mendatangi Ning Yu, Lu Jin dan yang lainnya. Tuan Putri tidak bisa keluar sendiri, jadi jangan kaget jika Anda mengundang beberapa orang. Yang mulia, Tuan Putri serius. Komandan Zhang berkata, kalau begitu ayo berangkat dulu. Segera, Komandan Zhang memerintahkan tim untuk kembali ke jalan. Sekelompok murid dari Akademi Suci Abadi Fana yang dipimpin oleh Qin Tianheng bergabung dengan tim pengawal. Selain Su Qiao dan Ender Spirit, Ouyang Long dan Li Yi juga ada di antara mereka. Melihat tim pengawal pergi, Ning Yu menghela nafas lega. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Ekspresi Lu Jin dan Wu Lai menjadi serius. Dibandingkan dengan misi pengawalan, tindakan mereka selanjutnya lebih berbahaya. Karena kita perlu masuk jauh ke dalam gunung kelelawar raksasa-raksasa, menjelajahi pergerakan kekuatan iblis, dan memahami tujuan mereka menimbulkan masalah kali ini. Hanya dengan mengetahui apa yang ingin dilakukan kekuatan iblis, kita dapat mempunyai rencana untuk menghadapi musuh. Baiklah, ayo pergi. Segera, mereka bertiga membawa 10 siswa yang tersisa ke kedalaman Gunung Changshan. Di bagian lain Gunung Kelelawar Chang Raksasa, seseorang sedang bertarung dengan kekuatan iblis. Tanpa disadari, Gunung Kelelawar Chang Raksasa yang besar tampaknya diselimuti oleh awan ajaib misterius, dan perubahan besar sedang terjadi secara diam-diam. Keesokan harinya, Tanah Suci Gudang Abadi, kota pertempuran ribuan keluarga. Sebuah surat misterius dengan cepat dikirimkan kepada kepala ribuan keluarga. Setelah tuan dari ribuan keluarga membacanya, dia menghancurkan meja di sebelahnya dengan telapak tangannya. Xiao Nunu, kamu akhirnya kehabisan halaman suci abadi fana. Pemimpin 1000 keluarga melambaikan tangannya, dan suara gemuruh itu memekakkan telinga. Serahkan perintahku untuk memanggil tuan klan dan pergi ke gunung kelelawar raksasa Chang untuk membunuh musuh. Keluarga Liu juga merupakan salah satu dari 7 keluarga besar di Tanah Suci Gudang Abadi. Juga menerima surat rahasia. Setelah kepala keluarga Liu menerima surat itu, niat membunuh muncul di matanya. Biarkan para tetua klan segera berkumpul di sini. Tuan, siapa yang mengirim surat itu? Apa isi surat itu? Kepala keluarga Liu menjawab dengan dingin, pembunuh yang membunuh Liu Wuqiu telah meninggalkan halaman suci abadi fana. Apa? Semua orang di lobi tampak terkejut. Kepala keluarga Liu berkata dengan suara yang dalam,
dia berada di halaman suci abadi fana, dan saya tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekarang dia telah meninggalkan halaman suci, saya pasti akan membuatnya tidak pernah kembali. Kelelawar raksasa Changshan. Sebuah tim sedang bergerak menuju daerah perbatasan di barat daya. Setelah seharian menempuh perjalanan, tim semakin dekat dengan tujuannya. Di gerbong mewah itu, seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun sedang duduk di atas selimut. Ada meja rendah di depannya, dengan makanan lezat, kue kering, dan jus buah di atasnya. Wanita itu tak lain adalah putri kerajaan Huanyu, Jilan. Penampilan Jilan memang tidak menonjol, namun ia memberikan kesan bermartabat dan murah hati. Selain temperamennya yang anggun dan mewah, ia juga memiliki pesona dewasa yang unik. Di sisi kiri dan kanan Jilan, seorang anak laki-laki dan perempuan sedang meringkuk. Kakak dan adik ini sangat cantik. Mereka berdua berusia sekitar 7 atau 8 tahun dan terlihat sangat mirip. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa ini adalah sepasang saudara kembar. Nama anak laki-laki itu Boyu. Nama anak perempuan itu Yanzi. Karena mereka pernah diganggu oleh monster sebelumnya, mereka berdua ketakutan dan meringkuk di samping Jilan sepanjang hari. Bu, berapa lama lagi aku bisa melihat ayahku? Saat ini, gadis kecil itu mengangkat kepalanya, seperti anak kucing yang lemah, dan menatap Jilan dengan tatapan kosong. Matanya indah, seperti sepasang permata. Mata Jilan penuh cinta, dan dia dengan lembut membelai kepala gadis kecil itu. Kita hampir sampai, jangan khawatir. Gadis kecil itu berkata, Yanzi takut. Takut? Ibuku ada di sini, dan ada makhluk abadi yang fana. Para elit jenius di Akademi Suci adalah orang-orang jahat itu tidak berani muncul. Anak laki-laki kecil di sisi lain juga berkata, dan aku akan melindungimu. Gadis kecil itu menatap anak laki-laki itu, bagaimana kamu melindungiku? Kamu sendiri bukankah kamu juga masih anak-anak? Anak laki-laki kecil itu menjawab, saya lebih tua darimu. Gadis kecil itu berkata, seberapa besarkah saya? Nanti, tumbuh dewasa. Saya juga ingin pergi ke biara suci abadi fana untuk berlatih. Gadis kecil itu berkata, jangan khawatir, kamu tidak bisa masuk. Ayahku mengatakan, bahwa kondisi dari mortal abadi biara suci sangat tinggi. Bocah lelaki itu menyatakan ketidakpuasannya, saya pasti bisa masuk, Anda. Aku juga bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke biara suci abadi fana bersama-sama mulai sekarang. Melihat putra dan putri di sampingnya, dan mendengarkan percakapan manis mereka, kekhawatiran Jilan menghilang. Di luar gerbong, Komandan Zhang Meng memimpin jalan dengan seekor harimau hitam dengan api biru. Para penjaga kerajaan Huanyu masing-masing melindungi bagian depan dan belakang gerbong, sementara para murid Akademi Suci Abadi Fana berada di kedua sayap gerbong. Lao Li, mengawal anggota keluarga kerajaan-kerajaan bulu fantasi untuk meninggalkan gunung kelelawar raksasa Chang dengan selamat harus dianggap sebagai tugas yang sangat penting, bukan? Di sisi kanan gerbong, Ouyang Long dan Li Yi mulai mengobrol. Li Yi menjawab, itu sudah pasti. Jika misi ini tidak penting, kami tidak akan membiarkan seorang jenius seperti Qin Tianheng memimpin tim. Kita dapat meningkatkan ke level Tianquan. Li Yi menggaruk kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Sudah berapa lama kita terjebak di level Yu Heng? Aduh, jika aku tidak memberitahumu, kakak tertua kita adalah yang paling kuat. Hanya dalam 2 klik, dia telah dipromosikan dari level Kaiyang ke level Tianquan. Mungkin dia bisa dipromosikan ke level Tianquan. Masuk akal. Pada saat yang sama, di sisi kiri gerbong, saat Su Qiao bergerak maju, dia memperhatikan gerakan di sekitarnya. Roh akhir di sebelahnya berkata, jangan gugup, kita hampir sampai di daerah perbatasan gunung kelelawar raksasa Chang. Kita masih punya waktu paling lama 2 jam. Su Qiao sedikit mengernyit, sejujurnya, aku sedikit khawatir. Roh Ender bertanya, apa yang kamu khawatirkan? Terlalu sepi. Hah. Sejak kita berangkat, kita belum menemukan satu monster pun di jalan. Bukankah ini hal yang baik? Roh akhir memandang Su Qiao, penjelasan tentang kelelawar raksasa. Monster di area luar Changshan telah disingkirkan. Itu mungkin. Su Qiao menghela napas, kewaspadaan batinnya sedikit berkurang. Namun, Su Qiao baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba bumi tiba-tiba bergetar hebat,
dan ribuan raungan setan datang dari pegunungan yang jauh. Hati para penjaga di kerajaan Huan Yu dan Akademi Suci Abadi Fana tiba-tiba menegang. Waspada! Peringatan darurat! Zhang Meng memanggil pedang bergagang panjang. Pisau ini panjangnya hampir 3 meter, bilahnya tajam dan dikelilingi aliran listrik berwarna merah. Qin Tianheng juga bergerak dan melesat ke dalam kehampaan. Tatapannya masih menatap serius ke daerah pegunungan di belakangnya. Kemudian, kilat dan guntur bergemuruh di langit, awan gelap bergulung, dan gelombang hitam bergulung. Itu adalah pasukan monster. Mata Qin Tianheng menjadi gelap, dan dia segera berkata kepada orang-orang di bawah, bersiaplah untuk bertarung. Tanpa ragu-ragu, sekelompok siswa jenius dari Akademi Suci Abadi Fana memamerkan senjata mereka atau berkorban senjata ajaib. Qin Tianheng berkata kepada Zhang Meng, Komandan Zhang, bawa orang-orang untuk melindungi kereta dan serahkan pertempuran itu kepada kami. Sudah terlambat, tapi segera, pasukan monster yang perkasa telah menyerbu. Bun Nih! Teriak Qin Tianheng, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bergegas ke kelompok iblis. Sayap perak cakar berlapis emas. Bas! Sepasang sayap hantu perak tiba-tiba muncul di belakang Qin Tianheng yang bergerak, dan pada saat yang sama, jari-jari tangannya meleduk dengan cahaya yang luar biasa. Hiss! Sebuah cakar diayunkan, dan seekor monster terpotiong-potiong di udara. Saat berikutnya, Qin Tianheng melintas di depan target lain, dan dengan kilatan cakar setengah lingkaran, monster lain terpenggal kepalanya. Hah! Jika kamu bertemu denganku, Qin Tianheng, kamu tidak akan beruntung hari ini. Sayap hantu perak di belakang Qin Tianheng bergetar, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Hoa! 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 Satu demi satu, berkas cahaya perak ditarik di antara langit dan bumi. Berkas cahaya ini menerobos kelompok iblis. Dimanapun berkas cahaya berhenti, cakar dan tenda saling terkait seperti lingkaran cahaya bintang yang menyapu monster satu demi satu. Itu mengeluarkan ratapan nyaring dan hancur. Serangan kuat Qin Tianheng sangat meningkatkan moral semua orang di belakang. Kakak senior Qin luar biasa. Bun Nih, ikuti kakak senior Qin untuk membun Nih iblis. Serang. Semua orang mengorbankan senjata sihir atau melakukan gerakan membun Nih, dan tiba-tiba aliran energi yang mengandung kekuatan kuat meleduk ke dalam kelompok setan. Badai energi meleduk satu demi satu di kelompok iblis, dan badan iblis yang rusiak beterbangan kemana-mana. Su Qiao, Ender Spirit, Ouyang Long, Li Yi dan lainnya juga bergabung dalam pertempuran. Qiang, pikir Su Qiao dan segera mengambil pedang Jing Hong. Selama gerakan, pedang panjang itu tiba-tiba keluar dari sarungnya. Su Qiao mengambil gagang pedangnya dan mengayunkannya. Bayangan jahat datang. Energi pedang muncul seperti bulan jahat, dan beberapa monster di depan langsung terbelah menjadi dua bagian. Senjata yang digunakan oleh roh akhir adalah belati pendek. Dia dengan gesit bergerak di antara musuh, menerima setiap pukulan langsung ke gerbang kehidupan monster itu. Pertempuran di sini baru saja dimulai. Tiba-tiba, raungan iblis yang memekakkan telinga datang dari arah lain. Segera, pasukan iblis hitam lainnya bergegas keluar. Bersambung.